Baik, di sini saya Ralimeta Tania dengan NPM 026 dari kelas A1 akan membahas mengenai pemrograman arsitektur. Adapun yang akan dibahas pada materi ini yakni pengertian, lalu ada proses pemrograman, yang ketiga ada konsep arsitektur, keempat ada teknik presentasi konsep, yang kelima ada penyusunan program ruang, dan yang keenam ada analisis tapak. Yang pertama ada pengertian dari programming. Secara umum, pemrograman atau penyusunan program yakni merencanakan segala hal yang diperlukan dalam dan selama proses desain, agar desain terlihat dan dapat berfungsi lebih baik. Lalu menurut ahli, programming adalah proses mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan desain dari sebuah fasilitas dan mengkomunikasikan persyaratan klien kepada perancang. Menurut Palmer pada tahun 1981. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa programming adalah suatu proses mengidentifikasi dan merencanakan kebutuhan klien dalam proses desain untuk menghasilkan desain yang baik. Selanjutnya ada proses program. Yang pertama yaitu ada identifikasi masalah, yang kedua ada konsep, dan yang ketiga ada skematik desain. Identifikasi masalah. Tahap persiapan. Tahap ini meliputi pengenalan masalah yang akan dipecahkan, yang disebut identifikasi masalah yang mencakup tujuan, lingkup proyek, dan penentuan isu atau permasalahan. Pada tahap ini, ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu mencari tahu apa saja yang dibutuhkan, serta apa saja yang menjadi kebutuhan dari pembangunan tersebut, seperti keinginan dari pemilik atau investor yang menjadi sumber dana, juga harus menjadi latar belakang dari pembangunan tersebut. Dengan mengetahui beberapa hal tersebut, selanjutnya akan dilakukan analisa dari data existing, analisa potensi, serta analisa masalah lainnya yang didasari dengan fakta yang ada pada lapangan. Selanjutnya ada konsep. Konsep yang ini memainkan peran penting dalam pengembangan solusi desain inovatif untuk banyak para praktisi, akademisi, dan para mahasiswa arsitektur. Konsep digunakan untuk membingkai beberapa pendekatan desain arsitektur. Menurut tim McGinnity, konsep adalah gagasan yang memadukan berbagai unsur ke dalam suatu kesatuan. Unsur-unsur ini bisa jadi berupa gagasan, pendapat, dan pengamatan. Suatu konsep mengemukakan suatu cara khusus bahwa syarat-syarat suatu rencana, konteks, dan keyakinan dapat digabungkan bersama. Selanjutnya ada skematik desain. Desain skematik terbentuk dari konsep desain yang telah dibuat arsitek berdasarkan kebutuhan dan keinginan klien. Pada tahap ini, arsitek akan menyusun pola dan perubahan bentuk, serta memperkirakan luas lantai, memberikan informasi pengguna bahan, sistem konstruksi, biaya, dan waktu pelaksanaan. Tujuan dalam skematik desain adalah untuk menetapkan konsep keseluruhan untuk proyek dan menghasilkan kerangka kerja untuk bergerak maju ke pengembangan desain dan akhirnya konstruksi. Adapun tahapan dalam skematik desain, yang pertama yaitu diskusi dengan pengguna atau pemilik. Yang kedua, ada survei dan pengumpulan data. Yang ketiga, yaitu analisis kebutuhan proyek. Yang keempat, analisis regulasi mengenai rencana KDB dan KLB perancangan. Yang kelima, studi diagram kebutuhan ruang. Yang keenam, perakitan data utilitas dan survei. Yang ketujuh, studi skema desain dan solusi yang direkomendasi. Yang kedelapan, rencana skema desain. Yang kesembilan, sketsa dan studi model. Yang kesepuluh, deskripsi umum proyek. Yang kesebelas, perkiraan biaya awal. Dan yang terakhir, presentasi dokumen SD kepada klien. Selanjutnya yaitu konsep arsitektur. Konsep memadukan berbagai unsur perancangan menjadi suatu keseluruhan yang berkaitan dan memungkinkan arsitek mengarahkan sumber dayanya kepada aspek-aspek perancangan yang terpenting. Konsep arsitektur dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada analogi. Analogi yang ini mengidentifikasi hubungan harafiah yang mungkin di antara benda-benda. Sebuah benda diidentifikasikan dan mempunyai semua sifat khas yang diinginkan, dan dengan demikian ia menjadi model untuk suatu proyek. Adapun contoh aplikasi konsep analogi adalah Menara Eiffel yang dianalogikan sebagai sosok wanita feminim dan elegan. Yang kedua ada konsep metafora. Metafora atau kiasan, yakni mengidentifikasi hubungan di antara benda-benda, tetapi hubungan-hubungan ini lebih bersifat abstrak ketimbang nyata. Perumpamaan metafora yang menggunakan kata-kata seperti atau bagaikan
untuk mengumpamakan suatu hubungan. Contoh bangunan dengan penerapan konsep metafora adalah New Louvre, museum di Abu Dhabi yang dirancang oleh Jean Nouvel. Jean Nouvel melakukan pendekatan metafora yang mengibaratkan museum seperti dalam hutan. Yang ketiga ada konsep hakikat. Hakikat menyaring dan memusatkan aspek-aspek persoalan yang lebih rumit menjadi keterangan-keterangan gambling yang ringkas. Hakikat mengandung pengertian ke dalam aspek yang paling penting dan intrinsik dari benda yang dianalisis, atau memperhatikan di luar kebutuhan-kebutuhan program. Adapun contoh dari bangunan hakikat yakni TWA di Bandara Udara Internasional Kennedy. Bangunan ini merefleksikan dua hakikat dari bandara. Yang pertama sebagai kompleks terminal yang menjadi bagian dari IDL World yang sekarang dikenal dengan Kennedy Internasional, suatu bangunan untuk TWA yang memesankan. Yang kedua, yakni sebagai sebuah bangunan yang menggambarkan ekspresi drama keistimewaan dan kegairahan dari sebuah perjalanan. Yang keempat adalah konsep pragmatik, di mana metode pragmatis untuk mengidentifikasi hakikat suatu proyek adalah menganalisis program dan mengidentifikasi hakikat suatu hierarki persoalan-persoalan untuk proyek tersebut, atau memperhatikan syarat-syarat yang dinyatakan. Adapun contoh dari pragmatik yaitu Museum Udara dan Ruang Angkasa di Washington DC. Dalam kasus ini, Obata berhasil mengidentifikasi permasalahan utama pada perancangan bangunan ini. Titik permasalahan terletak pada sirkulasi dan orientasi bagi pengunjung yang jumlahnya sangat banyak. Pada akhirnya, konsep yang dikembangkan sebagai alternatif desain adalah dengan mendesain sebuah jalan raya 2 tingkat yang menghubungkan serangkaian ruang kendaraan tertutup. Yang kelima ada konsep cita-cita. Cita-cita merupakan konsep ideal yang dibawa oleh arsitek kepada masalah yang bersangkutan. Konsep yang tepat pada suatu proyek akan dijadikan sebagai inspirasi dan cita-cita oleh sang arsitek. Konsep cita-cita berkaitan erat dengan pengetahuan serta pengalaman sang arsitek tentang perancangan tertentu yang diperoleh melalui proses pembelajaran dan pengalaman panjang dalam mengerjakan perancangan ataupun kasus proyek yang berbeda-beda. Contoh dari konsep cita-cita yaitu ada Hearst Tower di Manhattan yang dirancang oleh Foster. Gedung ini sangat mencolok dan mudah ditemukan di antara bangunan-bangunan sekitarnya. Bangunan yang menggunakan fasad diagrid dari segitiga baja didesain untuk menggunakan kurang dari 21% baja dibandingkan dengan bangunan-bangunan pada umumnya. Selanjutnya, teknik presentasi konsep. Yang pertama yaitu ada presentasi dengan diagram proses desain. Yang kedua ada presentasi dengan model maket arsitektur. Yang ketiga ada presentasi dengan 3D visualisasi. Yang keempat ada presentasi dengan audiensi. Dan yang terakhir yaitu ada presentasi dengan sosial media. Selanjutnya ada penyusunan program ruang. Yang pertama yaitu menetapkan kebutuhan ruang. Kebutuhan ruang menetapkan macam fungsi ruang yang dibutuhkan untuk memenuhi ketuntunan dan kebutuhan klien. Adapun tahapan-tahapan menetapkan kebutuhan ruang, yang pertama yaitu menetapkan pelaku, yang kedua menetapkan jenis pelaku, yang ketiga menentukan jumlah pelaku, yang keempat menetapkan aktivitas pelaku yang akan diakomodir, yang kelima pengelompokan pola aktivitas yang seragam, dan yang terakhir menetapkan kebutuhan ruang. Dalam penyusunan pemrograman yang tahap kedua yaitu menetapkan besaran ruang. Pada dasarnya, ruang adalah tempat aktivitas manusia. Oleh karena itu, untuk dapat menghitung besaran suatu ruang, terdapat sejumlah pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan dalam menghitung besaran suatu ruang yang pertama yaitu pelaku, di mana menyangkut besaran antropomorfik dan jumlah pelaku. Lalu yang kedua ada aktivitas, yaitu jenis, karakteristik, dan macam aktivitas. Dan yang ketiga ada furniture, yakni peralatan yang mendukung suatu aktivitas. Yang ketiga yaitu ada menetapkan pola hubungan ruang. Tahap 4 yaitu menentukan zoning atau pengelompokan fungsi ruang. Dan yang kelima menetapkan kualitas ruang. Selanjutnya ada analisis tapak. Tapak adalah suatu wilayah atau lahan atau tempat di mana suatu fungsi atau fasilitas maupun bangunan akan ditempatkan atau didirikan. Analisis tapak adalah kegiatan riset perancangan yang memusat pada kondisi-kondisi yang ada, dekat dan potensial pada dan di sekitar tapak proyek. Tujuan dari analisis tapak yakni memberi informasi mengenai tapak sebelum memulai konsep-konsep perancangan, sehingga pemikiran dini tentang bangunan dapat menggabungkan tanggapan-tanggapan yang berarti terhadap kondisi
kondisi luaran. Adapun proses dalam analisis tapak, yang pertama yaitu ada fisik tapak. Di dalam fisik tapak dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada topografi, yakni elevasi dan kemiringan tapak. Yang kedua ada hidrologi, yakni drainase dan jenis tanah. Yang ketiga ada soil, yakni stabilitas, kepadatan tanah, dan daya dukung. Lalu selanjutnya ada geologi, yakni bentuk tanah dan kedalaman tanah keras. Selanjutnya ada mikroklimat, yakni matahari, angin, dan curah hujan. Lalu selanjutnya ada tahap kedua, yaitu biologis tapak. Yang pertama yaitu ada komunitas ekologi, yakni habitat dan koridor. Selanjutnya ada vegetasi, yakni pepohonan dengan spesies khusus maupun spesies yang membahayakan. Dan yang ketiga ada keberagaman habitat di dalam aspek di dalam dan sekitar tapak. Lalu yang ketiga yaitu ada budaya pada tapak. Yang dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu tata guna lahan atau distrik tapak dan tapak bangunan. Selanjutnya ada ruang terbuka, yakni taman dan jalur hijau. Selanjutnya ada peraturan, yakni tata guna, ketinggian, dan kepadatan bangunan. Selanjutnya ada properti, yakni kepemilikan dan nilai historis. Selanjutnya ada persepsi sensoris, yakni visibilitas, kualitas visual, dan kebisingan dan bau. Dan yang terakhir ada infrastruktur, yakni transportasi dan utilitas. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih.